Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Urusan Manajemen Sakti, Pak Haji, Pak Utama, Pak Is, ini sebutnya Baton, baik di tingkat fakultas, universitas maupun provinsi. Jadi beliau memang komitmennya dari dulu, nggak pernah kita. Dan kemudian tamu kita yang istimewa pada sore hari ini yaitu Bapak Nur Darmun. Bapak Nur Darmun, beliau adalah eksekutif general manager PT Pos Indonesia cabang utama Banda Aceh. Jadi yang mempunyai sebagai ya. Jadi pada hari ini ada dua agenda kita ditunggu yang seluruh dari semua melanjutkan ke acara khususnya. Jadi ini ada yang pertama ada pemaparan sedikit tentang PPKM inkubasi kewirausahaan. Ini adalah PPKM yang paling baru yang baru muncul pada semester ini, yaitu sama seperti PPKM lainnya yang bisa konversi ke 12 SKS. Hanya saja bedanya kalau PPKM lainnya itu kita kegiatannya ada penanggapan ya, seperti misalnya magang, termasuk juga PPKM yang ada di tempat Pak Nur juga ada yang magang di sana. Tapi khusus untuk PPKM inkubasi kewirausahaan ini adalah kegiatan yang memang dibentukkan buat adik-adik yang punya usaha. Kalau usaha itu baru sifatnya diklaim atau sudah berjalan atau sudah berjalan, itu nggak masalah karena di tahun pertama ini kita tidak terlalu spesifik ya untuk menganjurkan peserta PPKM harus punya usaha gitu ya. Karena ini adalah program tahun pertama dan ini sifatnya masih sangat lurus. Jadi kalau misalnya ada yang punya produk, punya usaha termasuk produk orang lain juga nggak apa-apa. Jadi kalau nanti sifatnya adalah sebagai perantara, sebagai dropshipper, itu juga boleh. Yang penting usaha yang bisa menghasilkan uang. Jadi tidak harus bikin produk sendiri, ya. Jadi usaha-usaha kreatif itu juga bisa. Dan itu nanti bisa dibicarakan secara lebih detail. Tapi yang disampaikan pada hari ini adalah program PPKM yang tahun lalu, kemudian baru inisiasi juga. Dan kemudian nanti kegiatannya seperti apa? Jadi kegiatannya itu memang benar-benar kegiatan yang multi approach. Multi approach itu ada kegiatan coachingnya, ada kegiatan pendampingannya. Nanti kita juga minta pandu juga untuk menjadi salah satu mentor di sini dan kemudian juga bisa berkunjung ke PT Pos dan sebagainya. Misalnya juga ke unit bisnis yang lain. Jadi ini memang program baru. Dan kita harapkan ini kan pendaftaran masih sampai tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? PPKM berarti sampai 7 Februari ya? Dan kemudian kalau memang ada yang ingin kemarin tuh ada yang ingin ingin udah mendaftar misalnya di PPKM yang lain dan kemudian mau beralih ke sini itu bisa juga dibicarakan. Kemarin kalau kita ngobrol dengan Prof. Sukri mungkin itu bisa dibicarakan ke ya. Jadi itu bisa kita fasilitasi kalau ada yang ingin. Kalau itu saya mau usah PPKM di Pokda, mau usah PPKM di PDAM misalnya, saya mau sini aja. Karena di situ itu outputnya itu adalah usaha, ada produk dan kemudian kita harapkan sudah bisa menghasilkan revenue gitu ya. Jadi nanti akan ada banyak PPL yang membantu pendampingan dan kemudian juga ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh inkubator kewirausahaan di kawasan Kuala yang juga bekerjasama dengan Pak Haji dan Pak Isbani sebagai yang ada di inkubator di Pamungkas. Ini karena semuanya orang kita itu sebenarnya belum dibuka kita untuk koordinasinya ya. Jadi apapun kebutuhan itu bisa kita fasilitasi sepanjang itu memang memungkinkan untuk dilakukan. Tanpa ngomong waktu saya undang juga Pak Nur, silakan Pak.
spiritnya ya, itu bisa bersama kita untuk sama-sama membangun usaha yang juga yang ada di Aceh, dan kemudian Pak Budha sudah banyak menjalankan beberapa inisiatif bisnis, dan kemudian juga memberikan ruang-ruang yang nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Bud, di mana kamu bisa membantu kita baik yang terkait dengan inkubasi kewirausahaan ini maupun ya usaha-usaha lain yang memang sedikit di luar ini. Jadi saya mulai aja, ini presentasi singkat aja. Jadi ini adalah oke, jadi ada dua skillnya yang juga sekarang ini. Yang pertama itu kalau misalnya mau masuk ke BKM yang inkubasi kewirausahaan itu ya tadi konversi 20 SKS. Tapi kalaupun nggak mau ke sana, saya nggak mau Pak, karena saya mau kuliah reguler aja. Tapi saya punya bisnis, gimana? Bisa nggak saya ikut di sini? Bisa. Jadi tanpa harus ikut PPKM, tapi ikut dalam proses inkubasi yang dilaksanakan oleh inkubator, itu bisa. Jadi nanti kita pasti bersama-sama dengan inkubator yang ada di fakultas, dari mahasiswa ya. Itu juga kita nanti bersinergi, yang mana yang bisa diisi dan kemudian apa yang harus bisa kita lakukan. Termasuk di dalam kita akan menyusun kurikulumnya. Jadi apa aja selama 3 bulan setengah itu yang diisi oleh program inkubasi batch 1, yang kita sebut batch 1 di kata pertama ya. Di 3 bulan itu tadi saya ada bilang, saya katakan ada coachingnya, ada pendampingannya, kemudian ada workshopnya, kemudian nanti ada bisnis networkingnya, dan semua kegiatan-kegiatan yang intinya membantu adik itu bisa membuat usaha lebih baik lah. Termasuk nanti kalau misalnya ada pameran-pameran yang kita organisasi, dan kemudian juga akses ke pendanaan. Jadi bukan dijadikan grant, bukan dijadikan hibah, tapi dibukakan akses sehingga nanti bisa bernegosiasi dengan pihak yang punya dana. Termasuk mana itu ada beberapa yang kita inisiasi ya. Walaupun itu bentuknya masih setengah grant. Jadi ada bentuk yang dijalankan, tapi 3 bulan pertama itu di-cover oleh USK. Jadi kalau 29, 3 bulan pertama itu subsidi, jadi itu fokus pada pengembangan produk, nggak usah pikirin gimana membayar cicilan bulan pertama atau bulan ketiga itu sudah dibayar oleh USK. 3 bulan keempat dan seterusnya. Diharapkan dengan 3 bulan itu sudah ada bisa menghasilkan income yang juga bisa mengembalikan pinjaman lebih. Dan itu skemanya dari budaya. Jadi ini ada 2 tadi ya, satu PPKM yang sifatnya yang dikonversi ke SKS, satu yang non konversi yang PPKM. Tapi tetap prosesnya sama. Jadi itu bednya sama-sama perlakuan sama dengan antara yang PPKM dan non PPKM. Dan kemudian kegiatannya itu tadi kita berkatakan ada beberapa ya. Ada pendampingan, kemudian ada coachingnya, ada workshopnya, kemudian ada bisnisnya, kemudian juga ada pameran dan sebagainya. Itu yang kita jauh di sini. Dan ini tahapan-tahapannya sesuai kalau untuk PPKM yang inkubasi ya. Kita ikutin aturan yang dilakukan oleh PPKM sekolah yang dalam hal ini koordinatornya Pak Supri. Nah ini kalau kita lihat model pendampingannya, kita lihat di inkubator sudah sangat apal dengan diagram ini. Jadi ada pra-inkubasi, kemudian ada inkubasinya sendiri, dan kemudian ada perlakuan pasca inkubasi. Jadi kalau kita lihat bahwa inkubasi ini kenapa dikatakan inkubasi atau inkubator seperti bayi yang baru lahir, tapi dia kurang sehat lah. Sehingga dia harus masuk ke inkubator, sehingga nanti begitu dia sudah sehat, oksigen sudah cukup, kemudian berbuat, maka inkubator dilepas dan dia bisa jalan. Jadi inkubasinya adalah paling penting adalah program untuk pendampingan bisnis yang benar-benar baru mulai dan kemudian supaya bisa tumbuh, berkembang dan juga bisa mandiri. Akhirnya nanti pada prosesnya itu ada yang disebut dengan pasca graduation atau graduation ya, pasca inkubasi. Jadi dia udah graduate, dia dilepas. Walaupun dilepas inkubasinya, tapi secara pembinaannya itu akan terus berlanjut. Kalau memang dibutuhkan ya. Itu 3 tahapan itu, dan kemudian di sana ada supporting sifatnya dari SDM, ada pendanaan, kemudian ada satgas dan lain-lain. Nah ini konsepnya seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya
kelas itu. Misalnya di sini kan ada layer 1 ya, misalnya MSU layer 1 itu layer paling baru mulai. Itu biasanya itu baru lahir dan itu ciri-cirinya itu misalnya dia udah punya konsep dan juga udah punya penjualan walaupun penjualan masih sangat terbatas. Tapi kalau dia udah tahap merangkak atau crawling ini, dia udah mulai menghasilkan revenue, tapi revenue-nya itu belum mampu untuk mengcover semua biaya-biaya yang harus dikeluarkannya. Kemudian ada tahap walking, jalan ya, jadi dari lahir kemudian merangkak, sekarang yang 3 itu yang jalan walking. Dia udah mulai konsisten untuk dapat mengenerate income, dan ini udah mulai konsisten dan income itu udah mulai bisa mengcover biaya-biaya. Artinya dia udah gede dan sedikit udah untung lah di situ. Dan kemudian tahap yang keempat yang running ini udah established ya, revenue streamnya udah stabil. Kemudian dia juga udah punya teknik marketing jelas, kemudian programnya juga udah bagus, dan kemudian punya keunikan juga sehingga produknya lebih dikenal dan sebagainya. Jadi ini adalah tahapan dan kita lihat di awal tadi kalau kita masuk 50 mungkin yang bisa masuk ke level 2 itu bisa 40, level 3 30, kemudian level 4 bisa aja 10 gitu ya. Tapi ini memang prosesnya yang bisa kita ini gunanya kita supaya bisa dibina, kemudian bisa pindah kelas dari kelas 1 ke layer 1 bisa naik ke layer 2, naik ke layer 3, walaupun nggak semuanya bisa naik, tergantung pada bisnisnya, tergantung pada kerjaannya dan juga ada faktor-faktor eksternal lainnya. Nah kalau kita lihat ini untuk di USK ya, jadi memang tadi ada prosesnya ini tentu ada input, ada proses di inputnya apa, kemudian prosesnya itu inkubasinya, outputnya graduasi lagi yang pasca inkubasi ya. Jadi kita lihat di sini untuk program di USK itu juga ada untuk inputnya ya, misalnya untuk ada program 1000 wirausaha muda USK ya, kemudian ada pembentukan youth entrepreneurial forum, kemudian ada entrepreneurial lab dan beberapa inisiatif lain yang sudah dilakukan. Tapi sebenarnya kegiatan inkubasi itu bukan hanya dilakukan oleh USK dan program tugas, kemudian program banyak untuk program ini, misalnya ada program wirausaha mereka mungkin ada itu di sini, ada program PPK Ormawa, ada program PKR dan sebagainya. Jadi ini semuanya adalah yang kita harapkan nanti di inkubasi inkubator ini menjadi input untuk dibina lebih lanjut ya, selain yang inisiasi yang di luar program ini. Dan dalam prosesnya kita lihat itu ada nanti inkubatornya itu ya, termasuk yang inisiasi untuk LBK yang inkubasi mahasiswa ini. Jadi ada 300 modul, kemarin Paris protesnya. Ini anak-anak ikut LBK itu sebenarnya menghindari modul, nambah modul di sini, gitu ya. Tapi ini modul sebenarnya hanya untuk mengantar teorinya aja, supaya apa? Supaya nanti dalam prakteknya itu akan lebih ringan. Jadi kalau kita juga ini yang disebut dengan matrikulasinya, macam itu jadi bukan ada teori, kemudian ada ujian, ada itu enggak ya. Karena itu untuk mengantarkan supaya kita punya pemahaman yang memadai terhadap prinsip dasar dari menjalankan sebuah usaha, apalagi untuk teman-teman kita yang di luar FEB. Karena kalau dalam FEB pasti kita udah sangat familiar ya dengan pemasaran, dengan produksi, dengan SDM, dengan keuangan. Tapi kok teman-teman dari pemasaran kan dia agak kurang di situ karena memang konsentrasinya itu beda ya, makanannya beda. Dan kemudian nanti ada juga involve itu misalnya akan disiapkan beberapa cube. Sekarang yang udah ada 2 ya, itu adalah cube untuk inkubator yang punya potensi untuk bisa menempati ruang itu, dan itu semuanya gratis. Jadi listriknya gratis, internetnya gratis, bisa pakai supaya bisa mendukung progresnya, itu bisa dipakai. Dan kalau misalnya mungkin kita akan tambah lagi boleh. Jadi benar-benar pembinaan dilakukan di dalam kampus dan kemudian didampingi secara terus-menerus di dalam sistem ekosistem tugas ini. Dan ada nanti working space juga disiapin, karena saya bilang mau bilang tuh Pelabuhan itu lagi direnovasi. Jadi yang model ketiga itu yang sebelah kiri berkantor, sebelah kanan itu ini ruang kita bekerja di situ. Jadi siapapun boleh datang dan kita tuh bisa menjalankan inisiasi dan berdiskusi dan sebagainya. Di situ. Jadi kalau kita ngomong tentang pembinaan durasi, ya termasuk dari faktor usaha itu akan bagus. Mungkin kita dari EKB ini harus menjadi leadnya ya. Jadi
beberapa benefit yang ditawarkan dari program ini, misalnya ada tadi mall, kemudian co-working space, kemudian ada bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh BKL, dan mentoring juga, kemudian ada akses ke pendanaan, ada bisnis networking, workshop, seminar, kemudian ada pelatihan dan berkarya, kemudian juga ada graduation dan alumni, dan kemudian juga ada pembangunan komunitas dari networkingnya itu kalau memang nanti kita graduate. Ini ada contoh yang bagaimana program di sini pernah menggunakan kata besar pasti kenal ya. Ini juga program besar dari program inkubasi yang dilakukan oleh Kombinator ya, itu program inkubasi pasti seperti ini model yang akan kita ikutin. Kemudian ini adalah bisnis kanvas yang pasti sudah tahu adalah secara visual sebenarnya yang seperti apa, termasuk yang paling penting itu adalah marketing proposition. Ya, jadi kalau misalnya kita menciptakan produk, itu produk itu memang harus unik, harus beda dengan apa yang diciptakan oleh kita, dan uniknya itu harus membawa manfaat. Ya, artinya unik bukan buat kita menghasilkan sesuatu yang unik, tapi unik bagi konsumen. Ya, sehingga dia bisa shopping itu kalau dia lakukan. Kalau di sini kalau kita menjual produk, adalah produk yang bermanfaat dan bisa memecahkan masalah dia. Itu di bagi posisi itu harus lebih hati-hati dan kemudian harus lebih diteliti. Karena sebenarnya key point kita, kita di situ. Kalau kita bisa membuat itu sebuah sesuatu yang berbeda, itu akan berkembang. Kalau misalnya produk itu ada produk yang lain, sama yang lainnya. Ya orang kopi buat kopi orang bosnya, tapi kita nggak ada sesuatu yang ditawarkan. Kemudian ada beberapa yang lain, termasuk program customer relationship. Tahu di masyarakat itu yang namanya hubungan bisnis itu bukan waktu dia beli selesai, tapi justru penjualan itu akan lebih juga. Datangnya dari repeat buying. Repeat buying itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak tahu hubungan yang baik. Artinya apa? Artinya pada pembelian pertama dia harus puas, pada pembelian pertama dia harus enjoy, pada pembelian pertama dia harus happy sehingga dia balik lagi. Tapi kalau dia gagal untuk menciptakan itu, dia nggak balik lagi, dan itu adalah yang kita terlalu bahwa kita itu bisa konsisten. Tapi kalau dia balik lagi dan terus, customer itu akan cerita orang lain. Jadi bukan hanya dia yang balik, tapi juga akan membawa orang lain, misalnya tetangganya, abangnya, adiknya, koleganya. Yuk kalau mau makan ke sana aja, enak. Jadi secara langsung kita menciptakan brand ambassador untuk kita hanya karena dia happy dengan produk dan layanan itu yang customer relationship. Kemudian juga ini adalah ngomong tentang customer relationship itu secara itu akan diadakan nanti itu akan diberi materinya pada kegiatan inkubasi. Jadi kan itu ya yang ini kalau misalnya lihat ini masih ada peluang tanggal 7 Februari ya untuk mendaftar di MBKN kewirausahaan ini, atau kalau tadi ada dua ini ya, dua skema. Kalau mendaftar itu boleh, tapi kalau mau ikut MBKN mau ikut inkubasinya aja tanpa harus ke MBKN juga nggak apa-apa. Jadi secara bersama-sama nanti akan dibina dan tidak ada perbedaan yang nggak ada diskriminasi lah. Karena itu akan jadi subjek dan kemudian kita bersama. Tapi itu aja. Jadi sebelum ada pertanyaan, saya minta Pak Guru untuk menyampaikan dari aspek hostnya. Jadi hari ini harus juga di KPU banyak sekali hal baru yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Sakir. Ya, Bapak Raji, serta adik-adik para mahasiswa Universitas Yarmala. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk semua ya bagi kita. Cuaca hujan tadi. Ya saya tadi diajak pada saat kami diundang ke satu ruangan di sebelah mana ya, depan ya, depan ruangan di aula AC Garut.
39 mahasiswa siswi yang ber-MBKM di Pos Indonesia. Bisa diperhatikan ada sedikit pengalaman teman-teman yang telah melakukan MBKM. Kemudian kami review evaluasi seperti apa, ketemu dengan Pak Dr. Fadil. Nah, beliau menyampaikan dan BIP menyampaikan juga hal yang ini harus ada perbaikan. Bahkan ke depan harus lebih banyak. Jadi kami dari salah satu BUMN yang ada di Banda Aceh ini, di Aceh ini, ingin memberikan kontribusi sejauh mana Pos Indonesia ini bisa hadir di masyarakat. Perlu ada yang diketahui bahwa Pos Indonesia ini adalah sebagai salah satu BUMN. BUMN-nya pemerintah, di mana ada 3 bisnis di sini. Ada bisnis kurir dan logistiknya, kemudian ada bisnis jasa keuangannya, ada bisnisnya lainnya, supporting seperti teknologinya, kemudian ada propertinya, ya, kemudian ada pengelolaan pensiunan. Nah, 2 hal yang paling utama yaitu kurir dan logistiknya dan jasa keuangan, coba ini akan kami share dalam bentuk kemitraan. Kalau mungkin di tempat lain namanya agent, ya. Kalau di bisnis kuliner mungkin franchise. Coba kami masuk di 2 bisnis ini ya. Jadi kurir logistik dan jasa keuangan. Di situ ada peluang untuk melakukan tadi yang disampaikan Pak Dr. Chan di layar 1, layar 2, layar 3, layar 4. Mungkin posisi agen pos ini sudah jadi bisnisnya, usahanya sudah jadi, customer-nya sudah ada. Tinggal bagaimana melakukan eksekusi pasar supaya ini menjadi benefit untuk para pelaku agen pos. Ini nanti dalam press ini akan kita sampaikan. Oh, masih putar ya. Baik. Agak berat nih karena ada video dari teman-teman nih. Baik, kami agak ini nanti biar sebagai referensi. Berikutnya Pak, berikutnya ada ini Bapak pendamping dosennya. Pos Indonesia itu agennya ada 2. Satu agen kurir, ya, di mana disinilah saya nggak kemungkinan ada adik-adik ini yang sudah berjalan secara konvensional. Dan disampaikan juga Pak Dr. tidak mesti memproduksi sendiri. Bisnis orang lain pun kita bisa jalankan. Ya. Misalkan ada yang memproduksi air mineral. Ini kan perlu dijual ke demand. Ya, jadilah sampai demand. Di tengah-tengah itu ya tinggal berapa harga di sini, dijual berapa, kan gitu. Jadi perantara. Nah ini jadi satu usaha, jadi peluang bisnis. Nah, begitu Pos Indonesia hadir adalah dari sisi transportasinya, sisi transportasi. Nah ini yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Jadi Pos Indonesia hadir sebagai transportasinya, mendistribusikan barang dari satu titik ke titik berikutnya. Itu fungsi. Nah di situ ada namanya sharing pendapatan, ya. Hanya di depannya aja, di frontnya, di first mile-nya, di collecting-nya, dan nanti di mid-mile-nya sama di last mile-nya itu tanggung jawab. Jadi hanya mengkoleksinya saja, ya. Begitupun dengan jasa keuangan. Jasa keuangan yang paling dominan di sini adalah payment. Jadi bisnis pembayaran, tagihan dari mulai listrik, pulsa, kemudian ada cicilan dan sebagainya, ya. Seperti itu. Ini yang akan kami share ke adik-adik semuanya yang menjadi nanti MBKM kewirausahaan ataupun menjadi inkubator. Perlu yang kami informasikan.
potensi yang ada di Aceh ini, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, di sini potensinya sangat besar. Kami akan mengilustrasikan satu potensi yang sekarang sedang berjalan. Silakan bisa dilihat di tempat usahanya di Rambagam. Rambagam itu mana ya, yang dari sana ya, dari Simpang itu ke dari area Olimpik sebelah sana. Di situ ada pelaku eksportir. Ada pelaku eksportir kuda ke Vietnam. Sudah dirilis juga di berbagai media. Kebutuhan 3 ton sehari baru terpenuhi 20 kilo per hari. Saya pelajari di situ bagaimana sifat daripada yang komoditi yang diekspor itu dalam berupa kerang. Sifat kerang itu harus hidup. Pengirimannya mulai dari Banda Aceh sampai ke Saigon dan Hanoi. Kebetulan ini ke Vietnam. Bagaimana supaya bisa bertahan hidup? Ada proses di situ. Nah itulah tadi yang disampaikan Pak Kan tadi. Perlu pendampingan, perlu proses, perlu pengetahuan terhadap satu komoditi. Ya. Nah ini bisa dijadikan proses di dalam MPK itu. Ternyata di sini potensinya besar. Bagaimana caranya sebagai sampai kerang itu dibentuk dibudidayakan? Kami berbicara dengan dinas pembudidaya kelautan, ya, yang di mana tuh ya, Ruraya. Ada dinas kelautan. Itu pembudidayanya. Bagaimana supaya itu sehat, bisa diterima di negara tujuan? Harus ada sertifikasi kesehatan. Kami berkoordinasi dengan DKP juga, jadi dengan mutu kesehatan, dengan karantina. Nah sekarang masih 2024, karantina ada 2. Jadi ada karantina di satu. Jadi semua karantina tumbuhan hewan dan ikan jadi satu. Tapi ada satu peran yang nggak bisa ditinggalkan adalah kesehatan untuk ikan. Ini masih ada di mana? Di Aceh ini. Jadi ada proses itu untuk supaya sehat tadi, supaya tiba di tujuan itu tetap hidup, ternyata harus dibius, ya, kasih bius. Tahannya berapa jam? 3 jam, 30 jam. Nah kami sebagai transporter harus bisa menutupi ini di angka di bawah 30 jam. Bisa. Kita carikan transportasi terhubung. Tuh, ketiga, ya. Nah ini jadi entrepreneur itu, wirausaha itu harus bisa lebih dalam lagi gitu, kebutuhan customer. Nah, untuk keluarnya antar negara berarti ada pengurusan dengan biaya cukai. Kami komunikasikan dengan biaya cukai. Bagaimana ekspornya, bagaimana tentang proses PEB-nya, pengemasannya supaya tidak terjadi musibah. Karena ini rentan misalkan gitu ya. Untuk pihak yang lainnya atau kiriman daerah. Nah ini, jadi salah satu contohnya itu. Ya. Ini ada peluang-peluang yang bisa dilakukan dan bisa ditangkap oleh adik-adik semuanya. Baik melalui inkubator ataupun nanti bisa langsung praktek. Karena ini sudah berjalan, sudah nyata ini. Ya, sudah di level 4, gitu, di level 4 itu, komisinya. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang kedua, Bapak adik-adik semuanya, Bapak semuanya di sini yang hadir. Kemarin kami berdiskusi dengan BP2MI. Jadi ada pekerja yang formal keluar supaya mungkin mendedikasikannya di secara legal di luar negeri. Di situ ada peluang. Begitu sudah mendapatkan modal bekerja di luar, kembali ke Indonesia, kembali ke kampung halamannya, itu harus berproduksi. Di sini ada peluang tadi ekspor. Yang tadi disampaikan ada kerang, kemudian di sini ada UM, ada yang lainnya. Jadi apa yang dinikmati dan diminati di negara asalnya tadi yang pertama begitu kembali ke negara Indonesia itu bisa diproduksi dan bisa dijual di
sebagai ilustrasi kalau kita mau masuk di dalam satu bisnis di pos Indonesia. Salah satunya ini, ya. Saya menarik Pak, kan mungkin ini ada korelasinya atau relevansinya dengan program Bapak. Jadi Pak, saya diskusi dengan Dinas Pangan dan kebetulan pos Indonesia sudah 6 bulan. Saya di 1 tahun belakang dipercaya oleh Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan bantuan pangan nasional berupa beras. Saya pelajari di Aceh ini ada 561.000 Pak kebutuhan pangan. Kita makan di makan yang di luar ada dari kopi 561.000 per orang per kapita. Penduduk Aceh ini 5,4 hampir 3 triliun. Pergerakan nilai daripada pangan. Belum non-pangannya seperti kayu mungkin ya dan yang lain-lain. Belum seperti itu. Ini nilainya hampir sama. Nah ini peluang. Di situ ada ada potensi yang akan kita coba masuk di dalamnya. Jadi bisa kerjasama antar daerah. Benar meriah sebagai penghasil sayuran, Kota Banda Aceh sebagai demand ya, sebagai demandnya sayuran. Nah ini tinggal kerjasama aja. Dan di situ tengah-tengah ada transportasi. Disitulah perannya Pos Indonesia untuk bawa logistik. Nah ini mungkin dari mahasiswa supaya ini bisa dilakukan. Karena saya diskusi dengan Pemda, Pak. Ini pernah berjalan Pak, itu 6 bulan. Berikutnya nggak berjalan lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang awal, tidak ada pendampingan baik kepada sampai maupun kepada dunia. Karena saya melakukan sendiri Pak, 3 bulan kami mencoba buka di kantor pasar tani. Hanya 2 hari, setiap tanggal awal bulan sampai tanggal 2 hari, setiap awal bulan itu ada yang punya uang di kantor, jadi ngambil uang di sebelahnya coba dimasukkan, dihadirkan pasar tani. Omsetnya langsung naik Pak. Dan itu para petaninya, para UKM-nya, 32 UKM itu hanya waktu dalam 3 jam habis, jam 12 sudah selesai Pak. Mereka sudah kosong. Di pagi-pagi jam 8 sudah mungkin kirim jualannya, jam 12 sudah selesai. Nah, artinya apa? Disitulah ada proses. Kalau itu didorong menjadi satu proses bisnis yang sustain tadi Pak, established, itu berpotensi Pak. Kami menjual di situ kepada para pensiunan. Jadi pensiunan PNS, pensiunan aset ekonomi datang ke loket, tarik uang, di sebelahnya sudah ada ini. Kita didorong ini ke bisnis zaman sekarang, di online kan, dan itu adalah terjadi perputaran ekonomi. 60.000 pensiunan di Aceh ini, ya, 60.000 Pak. Jika 400.000 perbelanjaan dari sayuran, mungkin dari beras dan sebagainya, hanya keuntungan sekali belanja 400.000 untuk kebutuhan 2 minggu. Diperkirakan dalam 1 bulan akan terjadi perputaran 2 atau 3 kali. Ini bisa mungkin mengangkat keekonomiannya ya. Kemudian kami coba masuk lagi ke satu layar ini hanya untuk meyakinkan aja.